Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Bila sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta kepada ketua kelas memimpin doanya. Silakan Enda Yunita. Baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bella. Terima kasih ya, Enda Yunita. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dengan tema 8 yaitu Bumiku, subtema 3 yaitu Bumi, Matahari, dan Bulan. Pertama-tama, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Endah Yunita, apakah hadir? Hadir, Ibu. Fitrima Nurjana, Hadir, Ibu. Vina Ramadiani, Hadir, Ibu. alhamdulillah semua hadir ya. Pembelajaran yang pertama kita yaitu ilmu pengetahuan alam. Kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan memahami apa itu gerhana matahari. Siswa mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting tentang gerhana matahari. Dengan membuat laporan pengamatan dan percobaan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan dan percobaan mengenai proses gerhana matahari. Gerhana matahari. Apa saja benda langit yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu bagaimana terjadinya gerhana matahari? Apa yang akan terjadi jika tidak ada bulan dan matahari? Ibu akan menjelaskan pada slide berikutnya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Jenis-jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Apakah kamu bisa menyimpulkan dari dua gambar di bawah ini? Dapat kita lihat ada gambar gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian. Apakah salah satu dari anak-anak ibu ini ada yang bisa menjelaskan apa itu gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian? Saya, Ibu. Ya, silakan Endah. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Endah. Gerhana matahari cincin yaitu gerhana yang terjadi ketika bulan
cahaya matahari terlindung oleh bulan hingga menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga terbentuknya gambaran cincin. Dan gerhana matahari sebagian hanya menutup separuh bumi saja. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan nih. Pertama, menurut pendapat kalian, setelah membaca dan memahami materi, apa itu gerhana matahari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Silakan, Bina. Gerhana matahari adalah fenomena alam di mana matahari tertutup oleh bulan. Jadi, pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Iya, benar sekali. Terima kasih, Bina. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana terbentuknya gerhana matahari? Siapa yang bisa menjawabnya, anak-anak? Saya, Ibu. Silakan, Fitrima. Terkadang ketika bulan mengorbit bumi, bulan bergerak antara matahari dan bumi. Ketika ini terjadi, bulan menghalangi cahaya matahari mencapai bumi. Hal ini menyebabkan gerhana matahari terjadi. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih. Terima. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan jenis-jenis gerhana matahari. Siapa yang bisa, anak-anak? Saya, Ibu. Ya, silakan, Endah. Jenis gerhana matahari ada 3, yaitu yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari cincin, dan yang ketiga gerhana matahari sebagian. Ya, benar sekali. Jenis-jenis gerhana matahari itu seperti yang ada pada gambar sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia tentang reklame. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan reklame? Apa saja contoh dari reklame? Ibu akan menjelaskannya. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Contoh dari reklame. 1. Iklan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Kita sering melihat, jika anak-anak sering membaca koran, pasti ada iklannya. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Spanduk ini sering ada di tepi jalan. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target. Brosur ini sering ada ketika waktu untuk mempromosikan. Emblase. Emblase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Emblase ini ada pada gambaran di depan produk. 5. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembar kertas yang berisi gambar, tulisan, dan dibuat semenarik mungkin, dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Kita sering melihat di tempat mading atau tempat sekolah. Nah, anak-anak, nanti kalian
bisa mengerjakan ini di rumah, tugas siswa. Ibu minta Endah Yunita untuk membuat pekerjaan rumahnya yaitu iklan dan spanduk. Fitri Nurjana membuat spanduk dan brosur. Pina Ramadiani membuat emblase dan poster. Dalam tugas kali ini, siswa diberikan waktu selama 1 minggu untuk memikirkan ide dan gambar-gambar yang menarik. Dengan juga menggunakan strategi pembelajaran memperoleh bahasa untuk mengisi tugas-tugas yang diberikan. Anak-anak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan bisa menarik peminat. Sekarang kita masuk ke refleksi. Yang pertama, mata pelajaran apa saja yang dipelajari hari ini? Siapa bisa menjawab, anak-anak? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Fitrima. Pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah, Ibu. Terima kasih. Yang kedua, ada berapa contoh reklame yang dipelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab, anak-anak? Saya, Ibu. Silakan, Pina. Baik, pertanyaannya ada berapa contoh reklame yang dipelajari pada hari ini? Jawabannya yaitu iklan, spanduk, brosur, emblase, dan poster. Iya, benar sekali seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, apakah siswa bisa menerima dengan baik materi pada hari ini? Bisa, Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum pulang. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.